Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jikalau kita sudah memastikan ada seseorang itu memang sudah meninggal dunia, Pak, atau kita menemani orang yang sedang nazak dan orang itu dipastikan memang sudah wafat, nanti bapak-bapak cek dulu yang kemarin sudah kami sampaikan, detak jantung, detak nadi, mata disinari. Kalau ada reaksi berarti masih mati suri, meskipun ketika kita tidak mendapatkan denyut nadinya. Nah, kalau memang sudah dipastikan betul, Pak, kematiannya, maka hadirin, yang pertama kita langsung beristirja, yaitu membaca kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kemudian pejamkan mata, begitu pas pejamkan mata sambil berdoa bismillahi ala millati rasulillah, bismillahi ala millati rasulillah. Mohon ini dihafalkan agar karena nanti semua orang bisa untuk melaksanakan fardu kifayah ini pada saat saudaranya meninggal dunia, ya Pak ya. Habis itu kemudian ini dinaikkan jenazah, diikat. Nah kemudian setelah itu tangannya, cara menemukan tangannya jangan begini nanti, Pak. Kalau begini mesti akan begini lagi, tapi betul-betul ditumpangkan. Yang diikat ini lengan sama lengan, ini apa, pergelangan ini sama pergelangan ini diikat begini nanti prakteknya mudah, Pak. Kemudian lutut diikat, kemudian ini apa, jempol diikat. Karena kalau tidak diikat semuanya, itu nanti kalau cuma lutut saja yang diikat, kadang nanti kakinya begini, Pak. Tapi kalau jempol saja, kadang lututnya nanti bengkok. Maka sebelum jenazah itu kaku, luruskan semuanya sebelum jenazah ini menjadi kaku. Karena sebentar saja kaku, Pak. Anehnya di situ, Pak. Kita ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, lemes kalau ada nyawa, tapi kalau tidak ada nyawa kaku. Maka bagi Bapak Ibu yang mempunyai hati kaku, itu berarti hatinya insya Allah tidak ada nyawanya, kan itu, Pak ya. Maka jangan kaku-kaku hatinya, Pak, ya kan itu. Ini kaku sekali, egois sekali, ya kan, menang terus, merasa benar terus, ya repot, ya kan itu kan. Yang benar itu ya cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang sempurna gitu kan. Nah setelah itu, Pak, disemayamkan, kemudian ditutup, kasihlah apa, lilin atau apa kalau memang sudah di rumah, agar hadirin tidak ada lalat yang mengerumuninya. Karena jenazah itu bau keringatnya, kemudian bau obat dan sebagainya kadang mengundang, apalagi kalau ada darahnya, mengundang datangnya lalat. Kalau ada lalat nanti mohon maaf, itu hal yang lumrah, biasa, wajar. Jadi kalau ada lalat jangan kemudian tuh jenazahnya dikerumuni lalat itu langsung kemudian muncul sinetron azab, kan itu, Pak ya. Nah ini hadirin jangan langsung berpikiran negatif seperti itu. Kemudian hadirkan dalam diri kita, Pak, satu prasangka bahwa jenazah ini adalah orang yang baik. Wah, gimana mau berprasangka baik, Pak Ustadz, dengan tetangga kayak gitu kok, ya kan? Sudah tetangga buruk, bakhilnya yang kelewatan gitu loh, Pak. Nah hadirin begini, Pak. Kemarin kita sudah pernah membahas bahwa yang namanya akhlak yang baik itu akhlak kepada Allah,
akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada sesama makhluknya Allah. Kan itu Pak ya. Ini kan kemarin kita bahas begitu. Nah, yang buruk itu kan akhlak kepada manusianya. Akhlak kepada Allah kan kita nggak tahu Pak. Maka selama dia akidahnya benar, tauhidnya benar, dia yakin, percaya dan menyembah Allah, mengikuti syariat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bin Abdullah, maka orang itu tetap wajib kita persangkakan bahwa orang itu menjadi orang yang baik. Adapun amal dia, perbuatan dia, biarlah dia nanti mempertanggungjawabkan sendiri. Tapi kalau akidahnya benar, kita tetap harus berprasangka orang itu baik secara akidahnya. Ini harus dipahami di sini. Maka ketika kita ada orang muslim, ketika mau di jenazah diangkatan, Bapak Ibu persaksikanlah bahwa ini jenazah orang baik-baik gitu Pak. Ketika kita tahu persis bahwa orang itu adalah orang yang berakidah Islam. Bahkan hadirin, orang yang bunuh diri saja itu tetap wajib dimandikan, dikafani dan disolatkan. Tapi dia kan bunuh diri, musyrik. Selama kita tidak tahu kemurtatannya secara zahir, maka dia masih tergolong orang yang muslim, masih wajib menerima haknya sebagai orang Islam yang fardu kifayahnya adalah secara muslim. Rusaknya akidah, biarlah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita istirja, menutup mata, meluruskan semua, kemudian kita berprasangka baik. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah menyiapkan kain kafannya. Dalam rangka menyiapkan kain kafannya, hadirin, itu posisi jenazah disemayamkan, arahnya tidak ada aturan baku. Ada yang mengatakan kepalanya harus di utara, itba, mengikuti kepada posisi saat di dalam kubur, sah, boleh. Ada yang posisinya sebelah timur kepalanya, sehingga dinaikkan sendiri, itba kepada saat posisi sholat telentang, boleh. Mau menghadap ke selatan bagaimana Pak Ustadz? Boleh. Tenggara boleh, barat daya boleh. Ini macam kayak kompas saja kan, mata arah angin kan itu Pak ya. Jadi tidak perlu diributkan hal yang berkaitan dengan kepala posisi di mana. Kenapa hadirin? Karena kadang kita harus menyesuaikan dengan kondisi rumah Pak. Itu rumahnya sudahlah kecil, menghadapnya ke selatan atau ke timur atau ke barat, posisi kalau mengharuskan seperti itu susahnya luar biasa Pak. Sudahlah, dibuat yang luwes, yang cantik saja. Kadang ada kan rumahnya kecil hanya karena masalah arah itu kemudian sampai jenazahnya dimencengkan begini. Padahal harusnya ruangannya begini Pak. Nah kalau kayak gini kan susah tuh Pak, malahan orang yang mau takziah. Nah ketika orang takziah ke situ, doakan Pak, datang doakan, datang doakan. Ada yang mengatakan tidak boleh dibacakan Yasin lantalah. Kalau yang tidak boleh ya nggak usah baca gitu loh Pak. Tidak boleh ditahlilkan, ya udah sampean nggak usah tahlil. Yang mau pakai tahlil, mau pakai Yasin, jalan gitu loh. Hal-hal yang sebegitu itu masih mau diperselisihkan, akhirnya kita pecah belah. Tinggalkan yang seperti itu. Saya yakin Pak Ustadz tidak ada dalil yang mengatakan tidak ada Yasin dan tahlil ketika kita bertakziah mendatangi jenazah yang pada saat setelah kematian. Sama yakin enggak? Enggak. Percaya enggak? Enggak, jangan dilakukan. Akan itu Pak. Kemudian yang mengatakan, Pak, ada hadis yang meriwayatkan bacalah surat Yasin inda mautikum, di hadapan orang-orang yang meninggal dunia. Maka saya mentafsirkan hadis seperti itu sama membaca Yasin dan tahlil. Silahkan, yakini, ada ulama yang bertanggung jawab. Nah begitu Pak ya. Jadi mulai saat ini agak kedewasaan dalam berfikih itu agak ditingkatkan, sehingga jangan kemudian ini kan enggak Pak. Sampai saya itu melihat di media sosial itu, ya Allah, serbanya Pangeran Diponegoro aja dikritik Pak. Itu serbanya Pangeran Diponegoro tidak islami ya, mau islami mau tidak, beliau sudah jihad membela negara kan itu kan. Yang ngomong itu cuma numpang hidup aja di Indonesia kan itu Pak. Harus begitu Pak, tegas dengan orang-orang seperti itu Pak, agar kita ini masalah yang sepele-sepele tidak menjadi hal yang besar. Semoga kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.